apakah sudah ada jawaban atau titik terang dari permasalahan Agus Salim ini? Sudah ada. Tadi pada saat di dalam kita silaturahmi ya sama Gusmel, sama Wamen terkait yang berita yang sekarang sedang ada di kisah. Cukup memuaskan kan? Sangat memuaskan. Poin-poinnya mungkin ada bisa dijelasin? Itu poin-poinnya intinya inilah diakomodir gitu kan, negara hadir dalam minggu ini dan ya kita ikuti prosesnya aja ya. Tadi kan Gusman udah sampaikan gitu kan. Mungkin soal perdamaian kemarin ramai kan Tenopi sampai wall out itu kenapa sih mungkin kalau boleh tahu? Saat ini aku belum menjawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya Apakah terkait? Oh, enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan. Dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu. Dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu enggak diakomodir gitu. Itu aja sih. Rekomendasi kemarin karena kan cowok-cowok semua kan. Enggak lah kan, ya kalau itu nanti persepsinya masing-masing lah. Kan tidak menilai ya seperti apa. Kan kita juga ada di sebelah kita laki-laki juga. Terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri, katanya memang itu Sudah disetujui Tenopi. Tenopi juga sudah tahu seperti apa. Kalau Tete sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisan draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft Tete di situ, kita bakal. Dan aku rasa semua tim intinya Tete yang datang sudah pada tahu kemauan Tete seperti itu, kemauan Tete sebagai klien seperti itu. Tapi itu kan sebelum draft itu final untuk mau dirembukin kan sebelum sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit. Enggak, dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin-poinnya aja gitu kan. Kalau terkait yang normatif tadi kan kalau nggak salah udah dijelasin ya sama Om di press con-nya gitu kan, itu normatif bahasa hukumnya Om. Tapi substansinya itu ada yang memang tidak disepakati di meja bundar itu. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua Tete sama Om kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk nggak ada live YouTube tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh berarti memang harus terbuka ya? Harus dong kan waktu ada media juga ya? Kita terbuka kan dan kita berharap pada mediasi juga sama sebenarnya. Nah ini sebelumnya perkenalkan, ini PH baru kami dari Setara, boleh diperkenalkan. Saya di Haryantina dan ini rekan kami Pak Hari, kami dari Setara Institute yang sekarang mendampingi Proses hukum. Oke. Tenopi mungkin soal kemarin Bang Brian mengundurkan diri sebagai pengacara. Komunikasinya kadang sudah berkomunikasi juga. Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili Tete secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling bermohonan maaf lah ya atas segala pahaman atas segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari Tete sendiri nggak ada masalah lah gitu kan ya gitu ya. Cuma teman-teman media bisa ini aja nilai sendiri aja. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju bagi respon pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Ini boleh dijelaskan dulu tadi yang klausul 7 turunan itu. Klausul 7 turunan itu kan nggak ada. 7 turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi saja buat apa? Kondisi kedua kalau pengobatannya pas 1,3 oke nggak ada masalah. Kondisi ketiga kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu. Itu yang
yang dijelaskan ke kami gitu kan, dan kita sih ya so far ya oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa, karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC. Yang di JC. 100 sampai 200 juta. Iya, gitu. Itu kita udah tahu. Gitu. Nah ini kan Bang Farad juga membantah Bang, soal klausul itu kan bukan dia yang bikin dari Kalau katanya. kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhad itu sempat menghubungi saya minta nomor telepon Om Brian. Ketika ada komunikasi itu, terciptalah itu. Gitu kan, itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin, tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan apa ya, ada revisi yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu, karena memang ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Ya disebut bicara sama FH. Iya ya. Gimana dia dan Iya. apa ya, terkait juga lu sebagai pengacara mungkin Iya. ya. Ya nggak apa-apa, kita kan di sini kan memang dari awal saya itu diposisikan memang di sini sebagai pengurus yayasan gitu kan dalam kasus ini. Bang Farhad pun juga udah pernah kita surati dan beliau juga sudah somasi saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau memang mau seperti itu ya silakan aja, kan masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mengklarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau memang. Kemarin. Iya. Ya. Oke, Tenopi soal tantangan dari Alvin Lim gimana Teh yang 3 miliar itu? Tahu nggak Teh, kita juga. Gimana Teh? Makin banyak itu yang tuh masuk. nggak relevan ini, itu nggak relevan sama yang hari ini. Kemana-mana. Teteh sendiri gimana sih banyak pihak yang masuk? Melebar kemana-mana maksudnya Teh? Masuknya kan ada yang positif dan negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah Gusmen udah turun, ya ini kan udah mau mengerucut itu aja deh. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, ya, Ya, apapun Dirjen. itu, Dirjen. Semuanya kita ikut arahannya, dan saya sekali mengucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Itu aja. Tapi mungkin soal ini kan sampai donasi ini kan sampai digugat juga ya Iya. pengadilan ini gimana Teh? Reaksi Teteh gimana Reaksinya pada seperti apa? Itu haknya donatur, boleh, nggak ada masalah. Itu udah gue lihat pun ya nggak masalah, kita nggak boleh, kan orang mau lapor aja tadi boleh, orang mau gugat juga boleh kan, nggak boleh dilarang-larang kan. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staf saya, dan orang-orang pengelola yayasan, silakan. Kita bersedia dengan senang hati. Mungkin itu aja. Ada lagi? Teh mungkin ada apa sih yang diinginkan, karena kan keinginan Teteh tuh kayak capek banget ngurusin ini satu orang. Sampai berapa bulan-bulan Teh? Berbulan-bulan ya Amin. Teh. Ini sekitar 2 bulan ya, sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ, kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia mau bentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya. Saya yang namanya kita tamu diundang dilakukan dengan baik. Teh, terakhir Teh, ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD. Tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut, sempat gak ngobrol empat mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen gitu? Oh, Udah kita udah berjalan pengobatannya berjalan 5 kali ke JC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, telepon-teleponan, terus Kita ke rumah dampingin sakit pun ke rumah didampingi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah kan semenjak Ada ya, intervensi. itulah kan. Ya, itu. Teh dengan maksudnya bergabungnya pengacara Alvin. seperti apa langkahnya? Langkah ya, silakan. Silakan Mbak Tisna. Ya, langkah-langkahnya kalau yang sudah kerana tentu kita akan hadapi itu ya. Terus kemudian tadi Tenopi sudah disampaikan, kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini, karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu Tenopi juga
kehadiran negara ini memang diharapkan teknologi dari awal gitu, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di detik ini, dan semoga segera kelar, Agus segera dapat pengobatan dan semuanya close. Tapi kan sempat konsul juga ke ahli bahasa dan lain-lain terkait itu kan. Mungkin ada rencana untuk lapor balik karena kan ini udah berkas semua lengkap juga kan. Sebenarnya Gimana sorry? Kayak kan Emangnya intinya mau lapor balik atau gimana? tapi kan udah sempat konsul ke ahli bahasa Udah, terkait hal betul. yang lain. Oh gitu. Ya, kan waktu itu yang itu. Sekarang nanti yang ini nanti. Iya, iya. Apakah akan dilanjutkan? Dilanjutkan nggak? gimana? Akan lapor balik nggak? Nanti main aja ke kantornya Setara. udah mau sholat Jumat soalnya. Oke. Makasih semuanya. Makasih. Thank you.